Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Di saat pandemi sekarang, pemerintah yang juga didukung dengan fatwa para ulama kita, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, menganjurkan apa yang disebut sebagai social distancing atau physical distancing, di mana segala bentuk aktivitas, acara yang itu mengundang banyak orang untuk berkerumun itu dilarang. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan. Memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, masalahnya adalah yang terdampak dari aturan ini termasuk ritual agama. Sehingga kemudian silaturahim yang secara umum kita maknai bertemu muka, itu semua tidak bisa kita lakukan. Demikian juga di bulan Ramadan ini, biasanya kita akan menyelenggarakan banyak momen acara yang berkaitan dengan syiar Ramadan. Misalnya apa? Kita tadarus bersama. Misalnya apa? Kita buka bersama, berkumpul. Yang kesemuanya itu adalah dilarang karena mengundang kerumunan. Bagaimana kita menyikapinya? Agama diturunkan dengan seperangkat aturan normanya. Itu salah satu tujuan utamanya, atau yang disebut dengan maqasidus syariah. Itu adalah hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Agama dengan segala perangkat aturannya diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan bersama. Maka ketika satu bentuk ritual yang kalau kita lakukan justru mengundang madarat, justru mengundang bahaya, maka kembali ke prinsip awal, yaitu agama diturunkan untuk memelihara kemaslahatan, untuk memelihara jiwa. Artinya apa? Larangan sementara waktu di saat pandemi agar kita tidak mengunjungi tempat ibadah demi memutus penyebaran COVID-19. Itu semua didasarkan pada perintah agama, yaitu untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga jiwa manusia agar tidak menjadi korban. Karena apa? Al-Quran menegaskan, surah nomor 5, Al-Ma'idah, ayat yang ke-32, Man qatala nafsan bi khairi nafsin au fasadi fil ard, faka'annama qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, meskipun boleh jadi kita tidak sengaja membunuhnya. Kalau itu sengaja, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Maka menunda sedikit atau menunda sebentar untuk kita tidak melaksanakan ibadah yang menimbulkan kerumunan, insya Allah itu akan justru menjadi berpahala. Bayangkan kalau social distancing diterapkan di PSBB, di mana anjuran untuk tetap tinggal di rumah itu sangat diprioritaskan. Sementara kita melanggar itu, bagaimana perasaan saudara kita yang telah susah payah untuk menentukan itu? Berapa energi, berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau ternyata karena sikap ngeyel kita yang ngotot, akhirnya ternyata benar mengundang masalah dan penyakit. Dan itu dikatakan oleh Al-Quran sebagai menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah 195 Allah firmankan itu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Karena apa? Karena itu hanya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain pada akhirnya. Semoga kita memiliki cukup kearifan dalam melaksanakan perintah agama ini, tidak memaksakan diri untuk menjalankan ritual di kerumunan, tapi dengan sikap bijaksana kita tetap tinggal di rumah. Insya Allah ibadah kita juga tidak kurang khusyuknya, juga tidak kurang dari segi makna, dan juga tidak kurang dari segi pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di ujung acara Jendela Ramadan Indonesia. Tadi kita udah mendengarkan banyak sekali wejangan, ada nasihat, ada berbagi cerita dari wakil presiden kita, dari Kiai Said, dari Oki, dari banyak sekali. Nah memang kalau saya mengkonklusikan, memang kita ini melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan hal ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi apapun itu kita tidak boleh mengambil sisi negatifnya, karena yuk ada sisi positifnya. Gitu juga dengan ibadah di rumah. Ya memang dengan ibadah di rumah kita akan kangen dengan tempat ibadah kita,
berbeda, kita akan kangen dengan suasana yang biasanya kita dapat. Tapi kalau itu tidak ada, mungkin ada hal-hal positif. Mungkin dengan Anda lebih banyak di rumah, Anda lebih bisa kusuk juga, bisa lebih belajar Al-Quran lagi, bisa lebih mengenal lagi tentang diri Anda sendiri. Mungkin ini adalah saatnya kita break dulu, kita riset dulu dari semua kehidupan, lalu kita belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan, tentang Allah, tentang diri kita sendiri. Dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Bahkan mungkin setelah ini semua selesai, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya Deddy Corbuzier, selamat menjalankan ibadah puasa. Aku nggak bisa. Jadi Dilan, jangan sentuh aku. Nggak ada Yang nyentuh terus kan? siapa, Panjul? Lagi di rukiah, jadi nggak boleh sentuh. Nyanyi kapan lah? Nggak dulu dong. Dia mau jadi Dia saksi. boleh, gue masa nggak boleh? Oh iya. Dulu kita masih remaja,